Kalau Anda lagi hoki, ada kabel yang konslet, airbagnya keluar, bisa mimisan hidungnya ya. Jadi jangan dipukul-pukul. Rem tangan bikin macet itu ketika lu nariknya barbar ya. Cari bengkel mobil yang tepat, ayo ke Dokter Mobil aja. Jujur, cepat dan juga lengkap, ayo ke Dokter Mobil aja. Kualitas yang terbaik, harga juga bersahabat. Percayalah, di Dokter Mobil pasti beres. Mitos fakta mobil ini sedikit bingung. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan beberapa mitos dan fakta lagi. Makanya ketika Anda sudah melihat video saya sebelumnya, tulis aja komentar-komentar Anda di bawah ini dan mitos-mitos Anda di bawah ini supaya kita bisa jawab dengan teori yang benar. Nomor 1, mesin harus dipanaskan sebelum digunakan. Yes, itu bener banget. Dipanaskan itu bahasa Indonesia ya. Saya tidak butuh mesinnya panas sebenarnya. Yang saya butuhkan adalah olinya itu berputar dan melumasi setiap tempat yang mereka harus lumasi di dalam mesin. Terutama turbo ya. Mesin turbo itu kalau Anda tahu kapiler oli dari mesin turbo itu lebih kecil. Jadi kita benar-benar butuh pelumasan yang benar nih sebelum Anda bawa. Makanya mobil itu dipanasin nih Pak, judulnya gitu loh. Sebenarnya bukan dipanasin sih. Sebenarnya kita memastikan semua oli itu menyerap ke semua tempat-tempat yang mereka harus lumasi sehingga si engine itu bekerja secara terlindungi dari gesekan, yaitu jadi olinya bekerja dengan baik dan terutama turbonya sih bekerja dengan baik. Oke, jadi itu tidak ada hubungan dengan yang lain. Pukul-pukul dashboard bisa bikin airbag keluar. Kalau lu lagi sial, iya. Jadi dashboard jangan dipukul-pukul ya, terutama kalau lagi lu dipotong mobil sama orang, lu dipotong motor, terus lu lagi marah-marah. Jangan dipukul-pukul. 1, dashboard kalau pecah, ya kan, itu mahal harganya. 2, kalau Anda lagi hoki, ada kabel yang konslet, airbagnya keluar, bisa mimisan hidungnya ya. Jadi jangan dipukul-pukul. Nomor 3, kebiasaan rem tangan saat parkir bikin rem macet dan rusak. Rem tangan bikin macet itu ketika lu nariknya barbar ya. Jadi lu narik rem tangan, yang standar itu nggak boleh barbar. Lu tarik aja pelan-pelan, klek, udah gitu. Kalau udah keras, udah. Jadi jangan kayak supir dump truck gitu loh. Kalau supir dump truck kan emang rem tangannya berat tuh, nah makanya dia krek gitu kan. Kalau lu mobil biasa, ya udah lalu pelan-pelan aja lah. Kenapa? Ketika lu tarik krek, itu 1, senteringnya bisa putus, ya kan. 2, nanti dia akan longgar dan semakin longgar. Jadinya rem lu sendiri tidak akan rapat gitu loh. Ya kemudian yang ketiga adalah, ya lu ngerusakin sistem remnya sih sebenarnya sih. Jadi makanya tidak perlu kenceng-kenceng. Lu narik itu lu rasa-rasa aja klek, udah gitu loh. Dan lu lepas rem kaki sedikit-sedikit, kalau dia nggak mundur udah gitu loh. Jadi jangan lu kenceng-kenceng gitu kan. Kalau bikin rem macet dan rusak, enggak sih. Rem macet dan rusak itu biasanya gara-gara lu sering narik itu kekencengan sih. Perawatan mobil matic lebih mahal. Iya dan tidak sih sebenarnya sih. Kalau misalkan kopling nih ya, mobil kopling nih, lu bilang lebih mahal. Ketika lu ngabisin koplingnya juga lu harus ganti koplingnya kan, sama dekruk asnya kan. Terus jangan dikira itu tidak ada oli gear atau oli persneleng. Itu tetap ada oli persnelengnya. Kalau matic itu sebenarnya lebih banyak olinya, iya betul. Cuman sebenarnya perawatannya lebih mudah. 20.000 sekali lu ganti tuh olinya ya kan. Tiap 40.000 atau tiap 2 kali ganti oli, lu ganti filter oli maticnya. Itu sih seharusnya mobil lu fine-fine aja ya. Tapi jangan salah, tetap yang namanya matic apalagi ATF itu punya kampas kopling juga. Cuman kampas koplingnya lebih kecil dan lebih banyak daripada kampas kopling mobil-mobil biasa gitu loh. Nah, orang lebih suka beli manual karena ketika harga belinya itu lebih murah. Sekitar lebih murah 15-20 juta lah ya sekarang ya. Jadi kalau lu pilih manual atau pilih matic ya otomatis mereka pilih manual dari harga lebih murah. Kalau matic itu biasanya lebih mahal. Cuman kalau saya sih beda banget tarikannya. Mobil gua jadi enteng dan bertenaga, berasa seperti mobil baru. Ini baru nendang. Tune up Jet di Dokter Mobil, ini baru nendang.
sama aja ya bagi saya. Karena kenapa? Saya punya sama-sama nih mobil logistik ya kan. Saya punya sama-sama Luxio 2. Yang satu Luxio manual, yang satu Luxio Matic. Yang Luxio Matic itu 1 tahun maybe sekali ganti oli ya kan. Oli transmisi ya. Ini di luar oli mesin ya, oli transmisi. Kalau yang manual ini 1 tahun sekali ganti kopling. Jadi sama aja bro gitu loh harganya gitu loh. Karena kenapa? Ya balik lagi sama orang yang pakai ya kan. Dan kan ketika mobil ini mobil kerja, kita berasumsi bahwa mobil ini sama-sama dipakai kerja. Dimana mobil yang Matic itu sampai dengan hari ini saya nggak pernah ganti koplingnya gitu loh. Untuk yang manual ya tiap tahun ganti kopling gitu. Jadi sama aja sih sebenarnya sih kalau dihitung-hitung. Mobil rusak banjir tidak bisa diperbaikin? Bisa. Jadi kita sering kali dapat ketika ada musibah banjir, kita dapat mobil-mobil dari customer yang sayangnya tertimpa musibah banjir itu. Untuk body gampang lah bisa di repair. Untuk interior juga bisa lah ya kita bikin supaya itu jok-joknya kita ganti busanya, karpet dasarnya kita ganti, plafonnya kita ganti atau kita bersihkan. Itu bisa kayak baru lagi. Dan yang dibilang karatan-karatan ketika kita bersihkan dengan benar dan ketika kita pasang lagi itu nggak akan karatan. Modul-modul sebaiknya diganti baru. Kalau modulnya diganti baru nggak akan ada problem. Yang problem adalah ketika customernya tidak mau ganti modul baru, hanya bisanya di servis. Itu nggak tahan lama biasanya kalau di servis. Kalau engine, balik lagi bro, engine gampang lah ya. Turunin lu pasang lagi juga fine-fine aja sih. Jadi sehingga ketika mau misalkan namanya mobil habis kerendam banjir itu, tergantung siapa yang ngerjain dan ngerjainnya gimana gitu loh. Kalau ngerjainnya tuntas, mobil itu nggak akan ada bedanya dengan mobil yang lain-lain, jujur aja. Karena kenapa? Kita pernah ngegantiin semua itu, apalagi di Mazda ya, CX-5 waktu itu, saya ingat banget cukup ekspensif sih memang dia gantinya, tapi engine apa segala macam normal semua langsung, dan di interior tidak terlihat sedikit pun ada bekas banjir ya kan gitu loh. Jadi dan orangnya mesti pakai lagi sampai hari ini fine-fine aja, no problem gitu loh. Mengangkat wiper supaya tidak keras. Nah ini kebanyakan ketika lu parkir dijemur mobilnya, wipernya diangkat supaya nggak keras. Iya sih itu bener sih, oke lah ya. Itu ketika lu tidak nggak males, lu angkat wipernya supaya dia nggak kena debu dan dia nggak keras sih gitu loh. Jadi karena ketika wiper keras ya lu harus ganti kan. Yang terakhir adalah mobil jarang dipanaskan bisa rusak. Ini mah namanya mobil jarang pakai ya, bisa rusak. Iyalah ya, mobil jarang pakai itu nanti penyakitnya ada aja sih. Jadi mobil itu didesain untuk dijalankan atau dinyalain setiap hari. Walaupun Anda hanya keliling komplek, nganterin anak sekolah, nganterin istri ke pasar, mobil itu didesain untuk nyala dan jalan setiap hari. Ketika mobil itu disuruh ngejogrok, 1, bensin bisa basi ya kan. 2, semua chemical, fluid dan apapun itu dia akan mengendap nih ke bawah nih ya kan. 3, karet-karet dan busing-busing. Dia ketika lu kagak bawa jalan dia akan diem aja begitu. Jadi dia bebannya tuh lateral doang nih, satu tempat doang nih. Nah itu namanya akan cepat rusak ya. Jadi makanya mobil didesain untuk dipakai, jadi dipakailah sesering mungkin supaya dia nggak cepat rusak. Oke, mungkin sekian dulu penjelasan dari saya Dokter Mobil. Thanks. Jangan lupa subscribe, like dan komen di YouTube kami. Thanks.